Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kuat, nama saya Muhammad Aulia Pidana Ramdatama. Saya adalah finalis Olimpiade Sains 2024. Hai, saya Kalus, kolaborator 1. Hai, saya Agasan dari kolaborator 2. Hari ini kami akan membuat slide saya. Yuk ikutin kami. Air bersih di bumi tidaklah banyak. Sekitar 97% air di bumi berupa air laut dan hanya 3% yang berupa air tawar. Dari 3% yang berupa air tawar ini, ternyata hanya sebagian dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sisanya berupa limbah domestik rumah tangga atau grey water. Grey water adalah air bekas atau air kotor, tetapi bukan berasal dari kotoran manusia. Salah satu contoh grey water adalah air buangan yang berasal dari wastafel. Nah, air bekas ini berpotensi besar dalam penghematan air jika air tersebut dikelola dan diolah dengan baik, sehingga bisa digunakan kembali. Sayang sekali, air ini dibuang begitu saja, kira-kira bisa dimanfaatkan? Sepertinya air ini bisa dimanfaatkan kembali. Bagaimana maksudnya? Ikuti kami. Pengolahan air limbah adalah sebuah proses menghilangkan zat pencemaran yang terlarut di dalam air. Secara umum, hal ini bisa dilakukan dengan metode, yaitu yang pertama pengolahan fisik, yang kedua pengolahan biologis. Nah, Sobat Kuat, dari metode tersebut, kami membuat suatu gagasan bagaimana cara mengolah air limbah yang bisa dilakukan secara swadaya. Proyek kami kali ini membuat sebuah prototipe proses penyaringan limbah grey water menggunakan filter bahan aktif dan tanaman air. Tanaman yang kami gunakan merupakan tanaman yang bersifat fitoremediasi, di mana tanaman ini akan menyerap zat-zat yang ada di lingkungannya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan. Pertama, siapkan wadah penampung. Kedua, siapkan isian filter berupa kerikil, sabuk kelapa, pastel zeolit, bahan aktif berupa arang, batu koral, dan kapas filter. Ketiga, siapkan tanaman air. Kali ini kami menggunakan jenis tanaman air yaitu enceng gondok, kangkung, dan tanaman air kiambang. Selanjutnya, kita kumpulkan air cucian tangan sebagai limbah grey water yang akan kita olah. Siapkan wadah pertama yang diisi dengan kapas filter untuk memerangkap kotoran dan minyak atau grease trap. Wadah kedua kita isikan dengan filter berupa kerikil, sabuk kelapa, pasir zeolit, bahan aktif berupa arang, sabuk kelapa, dan batu koral. Di wadah ketiga, kita siapkan tanaman air. Lalu kita susun wadah pertama, wadah kedua, dan wadah ketiga. Kita tuangkan limbah grey water hasil cucian tangan untuk memerangkap kotoran dan minyak. Air tersebut kemudian melewati wadah kedua. Setelah air masuk ke wadah ketiga, kita biarkan 3 hari untuk menjernihkan limbah grey water. Teman-teman, dengan memanfaatkan pengolahan limbah grey water dapat menjadi sumber alternatif air guna mengatasi krisis air. Hasilnya bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman, membilas toilet, mencuci mobil, dan lain-lain. Manfaat lainnya ialah dapat mengurangi limbah cair yang masuk ke dalam ekosistem. Semoga dapat mengatasi krisis air di bumi. Sampai jumpa di Science Quote tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.